Salam sejahtera, salam damai, dan selamat Natal bagi kita semuanya. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah kiranya damai Natal senantiasa berdiam dan beserta dengan kita pribadi lepas pribadi. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam renungan Natal yang kedua. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Allah kami, Allah yang maha baik, untuk setiap kebaikan, kemurahan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau menyertai kami hingga kami mengerti firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, adapun sabda Tuhan yang menjadi renungan Natal yang kedua bagi kita pada saat ini terambil atau tertulis dalam kitab Mazmur 98 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan membacakan dalam terjemahan Alkitab terjemahan 2. Demikian firman Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Ia memperoleh kemenangan dengan tangan kanannya sendiri, dengan lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan karya keselamatannya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kebenarannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan dari Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersukarialah, bersorak-soraklah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Tuhan Sang Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta semua penghuninya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai serempak di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dalam keadilan dan bangsa-bangsa dalam kejujuran. Demikian pembacaan sabda Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kami kembali menyapa kita semuanya. Selamat Natal. Biarlah kiranya pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, senantiasa merasakan yang namanya damai Natal. Biarlah suasana Natal ini memberikan sukacita bagi kita, karena Kristus berdiam di dalam hati kita dan di tengah-tengah rumah tangga kita. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Natal yang kedua ini, di mana kita kembali disapa lewat kitab Mazmur 98 yang mengumandangkan, yang mempermuliakan, yang memuji Tuhan. Di mana Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Mazmur 98 ini
nyanyian ini sesungguhnya melahirkan sebuah kepastian. Nyanyian ini juga melahirkan sebuah pengharapan. Kepastian bahwa Tuhan telah berkarya untuk keselamatan umatnya. Allah Israel adalah Allah yang berjaya. Allah Israel adalah Allah yang memelihara umatnya dengan penuh kasih setia dan keadilan. Oleh karena kasih setianya, walaupun umat Allah yaitu Israel sering tidak setia, sering memberontak, tidak memelihara apa yang diinginkan oleh Tuhan, tapi Allah tetap menunjukkan keadilan dan kasih-Nya kepada mereka. Kalau mereka berubah, bertobat, dan kembali kepada Allah, maka dapat dipastikan mereka akan terberkati. Bagian yang kedua seperti yang kami katakan tadi, bahwa nyanyian pujian ini merupakan sebuah pengharapan bagi bangsa-bangsa, bahwa keselamatan dan keadilan juga nyata bagi mereka. Tidak hanya bagi orang Israel, tapi bagi bangsa lain, mereka yang tetap berharap kepada Tuhan, mereka yang tetap mempermuliakan Tuhan, mereka yang tetap memuji Tuhan, mereka yang tetap menyembah kepada Allah, maka Allah pun akan tetap mengasihi mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan ini, jelas pemazmur katakan tadi, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Pertama sekali pemazmur katakan nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Kenapa kita harus menyanyikan nyanyian baru untuk mempermuliakan nama Tuhan? Berarti karena Allah, karena Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Ada banyak perbuatan-perbuatan Allah yang begitu ajaib yang telah dipertunjukkan bagi umat pilihannya. Di mana ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, Allah senantiasa melawat mereka. Di mana ketika mereka dalam keadaan lapar, Allah memenuhi kebutuhan mereka. Maka perbuatan-perbuatan ajaib Allah itu sudah terjadi sejak orang Israel di tanah pembuangan, di tanah Mesir, sampai tiba mereka di tanah Kanaan. Maka perbuatan Allah yang ajaib itu juga terus-menerus Allah lakukan. Semuanya itu bentuk kecintaan Allah yang begitu luar biasa kepada umat pilihan. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perbuatan yang ajaib, yang lebih luar biasa, yang dipertunjukkan oleh Allah ketika Dia mengutus anak yang tunggal, Yesus Kristus itu sendiri. Ini perbuatan yang sangat ajaib yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Jadi manusia itu tidak hanya diberikan soal makanan, tidak hanya dipelihara, tidak hanya diberikan soal minuman. Tetapi Allah justru memberikan dirinya lewat Yesus Kristus, mengorbankan dirinya untuk mengasihi manusia, menebus manusia. Dan ini merupakan perbuatan Allah yang begitu ajaib, yang diterima oleh setiap orang. Jadi perbuatan Allah yang ajaib itu tidak hanya terjadi di dalam perjanjian lama bagi orang Israel, tapi perbuatan Allah yang ajaib itu seperti yang kami katakan tadi, ada sebuah pengharapan bagi setiap orang, bagi kita juga. Karena perbuatan Allah yang ajaib itu dipertunjukkan di dalam Yesus Kristus. Maka hal yang wajar
Kalau orang yang menyadari akan perbuatan Allah yang ajaib itu, kalau orang menyadari akan kasih setia Tuhan dan kebenarannya, maka hal yang sangat-sangat wajar Bapak Ibu, yaitu mempermuliakan atau menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Memuji Tuhan. Karena apa? Menyanyikan nyanyian baru berarti bentuk ucapan syukur yang terdalam atas karya keselamatan yang telah Allah nyatakan bagi dunia ini, bagiku, dan juga bagi Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam seruan yang disampaikan oleh pemazmur, menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, mempermuliakan Tuhan, memperkenalkan Tuhan. Tentu pemazmur juga mengajak setiap orang untuk bersorak-sorai, untuk bersukacita, untuk memuliakan nama Tuhan dengan kecapi, dengan lagu yang nyaring, dengan nafiri, dan lain sebagainya. Bahkan dengan alam juga mempermuliakan nama Tuhan. Nah, ini mau mengatakan kepada kita, bagaimana setiap orang yang menyadari, alam juga menyadari, sungai-sungai juga menyadari, bahwa Allah itu adalah Allah yang perkasa, yang benar-benar mengasihi. Maka sangat-sangat disayangkan Bapak Ibu, kalau manusia yang notabene-nya ciptaan Allah yang begitu sempurna, rupa dan gambar Allah itu tidak mau mempermuliakan Tuhan. Itu hal-hal yang sangat konyol. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan ini, dalam pesta Natal yang kedua, dengan tema yang sampai kepada kita pada saat ini dikatakan, Tuhan telah menyatakan keselamatan bagi kita. Apa yang harus kita nikmati atau kita pegang dari firman ini dalam merayakan atau menikmati Natal saat ini? Yang pertama sekali Bapak Ibu, firman ini mau mengajarkan kepada kita, Tuhan telah menyatakan keselamatan bagi kita melalui siapa? Yaitu melalui Yesus Kristus. Maka ketika Tuhan menyatakan keselamatan, maka apa yang dinyatakan oleh Tuhan itu semakin begitu sempurna kita rasakan ketika Kristus itu hadir di dalam hidup kita. Bapak Ibu merasakan kehadiran Kristus yang sudah menyelamatkan kita di dalam kehidupan kita. Ini bukanlah perasaan biasa. Tapi ini diibaratkan seperti seorang muda-mudi, sepasang kekasih yang saling jatuh cinta, yang saling membutuhkan, yang saling merindukan, di mana sepasang muda-mudi itu akan terus bertukar cerita, akan terus berkomunikasi, dan di dalam komunikasi dan bertukar cerita mereka tidak hanya sebatas curhat, tapi di dalam komunikasi itu ada cinta kasih yang tulus yang mendorong mereka untuk tetap berkomunikasi. Maka kita juga demikian Bapak Ibu. Ketika kita merayakan Natal, pada saat ini ketika kita dinyatakan keselamatan itu yang hadir bagi kita di dalam Yesus Kristus, maka sesungguhnya ada cinta yang begitu luar biasa bagi kita. Bukan cinta bertepuk sebelah tangan, tapi cinta yang benar-benar hidup di dalam Tuhan. Maka
Kita diajak untuk terus berkomunikasi dengan Tuhan. Diajak untuk terus bersatu dengan Tuhan. Saling merindukan. Saling membutuhkan di dalam kehidupan. Kita benar-benar ibaratnya benar-benar membutuhkan Tuhan itu. Yang menyelamatkan kita itu hadir dalam kehidupan kita. Maka suasana Natal ini mau mengajarkan kepada kita bagaimana setiap orang kembali jatuh cinta kepada Yesus Sang Juru Selamat itu. Kenapa? Karena Kristus juga hadir di tengah-tengah dunia ini, mewujudkan cinta kasih-Nya, menyempurnakan cintanya. Kalau di dalam perjanjian lama dinubuatkan cinta itu, maka di dalam perjanjian baru, dalam suasana Natal ini, cinta itu diutarakan. Cinta itu disampaikan. Cinta itu nampak lewat pengorbanan. Maka Tuhan yang telah menyatakan keselamatan bagi kita sesungguhnya, Tuhan yang telah menyatakan cintanya bagi kita. Bapak Ibu, maka kita harus jatuh cinta kepada Allah. Ini yang harus kita pahami bersama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman ini mau mengajarkan kepada kita, Tuhan telah menyatakan keselamatan bagi kita, berarti karena cintanya yang begitu dalam mencintai kita. Kenapa Yesus menyatakan keselamatannya? Karena Dia mencintai kita. Ini kembali kami katakan Bapak Ibu. Ini sangat-sangat penting. Kecintaan Allah lewat kehadirannya ke tengah-tengah dunia ini membuktikan bahwa cinta itu begitu sempurna. Atau yang sering kita sebutkan dengan cinta agape. Maka Natal sesungguhnya itulah cinta agape yang dipertunjukkan oleh Allah. Maka kita wajib menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Kita juga wajib kasmaran kepada Tuhan. Kita juga wajib bernyanyi bagi Tuhan. Tidak persoalan soal indahnya lagumu, tapi yang terpenting soal hatimu yang benar-benar bernyanyi mempermuliakan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupanmu. Itu yang kedua. Yang ketiga dan yang terakhir Bapak Ibu. Lewat khotbah Natal ini mau mengajar kepada kita supaya keselamatan Kristus yang telah hadir di dalam diri kita juga harus kita kumandangkan kepada orang lain. Jadi tidak jatuh cinta yang backstreet, yang tersembunyi. Tapi jatuh cinta yang harus diwartakan. Bagaimana seorang pemazmur ketika dia merasakan cinta Tuhan, dia juga jatuh cinta, hidup di dalam cinta Tuhan itu, maka dia mengajak orang mengutarakan, menyampaikan bagaimana kasih Tuhan itu di dalam kehidupannya. Maka kita juga harus demikian Bapak Ibu. Maka Natal ini waktunya bagi kita memberitakan cinta itu. Cinta yang kita terima, bukan cinta untuk dibagi Bapak Ibu. Tetapi karena kita tahu Allah yang kita muliakan, Yesus Kristus itu adalah Allah yang perkasa, yang mencintai semuanya. Maka kita harus katakan juga kepada orang lain bahwa mereka juga dicintai oleh Tuhan. Mereka juga disayangi oleh Tuhan. Mereka juga Tuhan mau berkorban bagi mereka. Maka kalau kita jatuh cinta kepada Tuhan, kita ajak orang lain juga untuk jatuh cinta kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu juga mencintai mereka. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Biarlah kami Tuhan senantiasa hidup di dalam cinta kasih-Mu dalam suasana Natal ini. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu. Selamat Natal. Tuhanlah kiranya memberkati kita semuanya. Horas.